Agustus akan berlangsung selama 3 hari. Atas nama pemerintah Kabupaten Asmat, saya mengucapkan selamat kepada para kepala kampung yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Ini bukan sekedar jabatan, tetapi sebuah amanah besar dari masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan semangat pengabdian. Saya ingin menegaskan bahwa peran kepala kampung sangat strategis. Bapak Ibu adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat kampung. Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Asmat sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan kampung. Beberapa hal penting yang saya titipkan kepada seluruh kepala kampung. Pertama, bangunlah komunikasi yang baik dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat kampung. Pemerintahan yang efektif lahir dari kolaborasi dan keterbukaan dan komunikasi yang baik. Kedua, kelola dana desa dengan jujur, transparan, dan akuntabel. Gunakan untuk pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Beberapa fokus dalam pembangunan dana desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, Pasal 2 Ayat 1 yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang penggunaan dana desa tahun anggaran 2025. Di Pasal 17 disebutkan bahwa penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung 1. Penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15%, untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. 2. Penguatan desa yang aktif terhadap perubahan iklim. 3. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan kepada skala desa termasuk stunting. 4. Dukungan program ketahanan pangan. 5. Pengembangan potensi dan keunggulan desa. 6. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. 7. Pembangunan berbasis pada karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, dan atau ke-8 program sektor prioritas lainnya di desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 menjadi dasar penting yang mengatur dasar pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran dana desa dan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana dana desa tahun 2025 ini. Dana desa terbagi jadi 2 jenis, yaitu dana desa earmark dan dana desa non-earmark. Dana desa earmark adalah dana desa yang ditentukan peruntukannya oleh pemerintah pusat. Dana desa yang sudah ditentukan penggunaannya untuk kegiatan prioritas seperti BLT desa 15%, ketahanan pangan hewani 20%, dan penurunan stunting 10%. Total ada 45%. Dana desa earmark tahun 2025, BLT 15%, ketahanan pangan 20%, stunting 10%. Saya ulangi, jadi total penggunaannya itu ada 45%. Dalam pengalokasian dana desa untuk kegiatan BLT dan stunting sesuai persentase, tapi untuk ketahanan pangan belum sesuai persentase, kan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan usulan masyarakat dalam musrenbang kampung. Dana desa untuk stunting telah dialokasikan sebanyak 10%, sehingga mohon kepala kampung dapat berkoordinasi dengan tenaga medis yang berada di puskesmas maupun pustu untuk pendampingan
penggunaan dana desa dalam penganggaran stunting di kampung. Ke depan agar kepala dinas kesehatan dan jajarannya untuk menyebut RAB biaya pendampingan sehingga penggunaan dana untuk penanganan stunting dapat digunakan sesuai peruntukannya dan mempermudah pembuatan laporan pertanggungjawaban. Untuk kegiatan ketahanan pangan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena masih banyak kebutuhan pendukung di kampung yang prioritas seperti jalan, jembatan, tambatan perahu, pembelian longboat, pembelian speedboat. Sebelumnya dana ketahanan diperuntukkan untuk pembelian sembako, bibit, saya ulangi, sembako, bibit sayuran dan anakan ternak tanpa dampingan oleh penyuluh pertanian lapangan. Tetapi untuk tahun ini DPMK Kabupaten Asmat telah melakukan koordinasi dengan tenaga pendamping profesional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa TPP P3MD dan Dinas Tanaman Pangan dan Pertanian Kabupaten Asmat untuk mengalokasikan dana pembelian alat dan bibit sayuran yang akan ditanam di kampung dan telah memperhitungkan RAB pembelian alat, bibit dan upah kerja dan biaya untuk operasional. Biaya untuk operasional 79 TPL. Untuk melakukan pendampingan di 224 kampung guna penanaman sayur di kampung agar memenuhi kebutuhan sayur dan pengembangan potensi kampung di bidang ketahanan pangan lainnya. Untuk itu diharapkan kepada kepala kampung agar memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang kegiatan ketahanan pangan, diharapkan masyarakat kampung dapat berkontribusi aktif dalam kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan dukungan kepada DPL supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukannya dan akan mempermudah pembuatan laporan pertanggungjawaban. Dana desa non-earmark Romawi 2 adalah dana desa yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dana desa yang peruntukannya tidak ditentukan oleh pemerintah pusat tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan pemberdayaan ekonomi. Dana desa non-earmark tahun 2005 disesuaikan dengan program prioritas nasional dan daerah. 1. Rumah petugas kesehatan tipe 45. 2. Rumah guru tipe 45. Ini untuk kampung-kampung yang ada sekolah dan ada puskesmas atau polindes. 3. Kantor kepala kampung, kantor pemerintahan kampung tipe 70. Ini wajib ini karena bupati, wakil bupati, kepala dinas, sekda, DPR turun ke kampung-kampung, ketemu kepala kampung dan aparatnya tidak ada kantor, sama sekali tidak ada. Dan ke depan ini harus bangun ke ini kantor kepala kampung. 4. Batas wilayah kampung. Ada 4 kampung yang sudah selesai, tapi 220 kampung belum selesai. 5. Sosialisasi koperasi merah putih di 224 kampung. 6. Rapat kerja kepala kampung 224 kampung. Pembangunan rumah tenaga kesehatan dan rumah guru pada kampung yang ada puskesmas atau pustu dan kampung yang ada sekolah. Dana desa non-earmark selain kegiatan fisik perlu juga untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kampung. Berdasarkan Perda Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2024 tentang lembaga kemasyarakatan kampung dan lembaga adat kampung, pasal 7, lembaga kemasyarakatan kampung dapat berbentuk huruf C PKK. Pada pasal 8 angka 2 PKK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C bertugas membantu kepala kampung dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dan pada bab 6 pembiayaan pasal 15 pendanaan LKK dan LAK bersumber dari huruf B anggaran pendapatan dan belanja kampung, sehingga diharapkan kepala kampung pada tahun 2026 dapat menganggarkan dana untuk
kegiatan operasional dan kegiatan pemberdayaan pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK kampung. Ini yang PKK ini saya harus tekankan ya. PKK ini penting. Mereka harus punya aktivitas dalam rangka pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di kampung. Karena itu bapak-bapak dalam pengelolaan ADD, anggaran untuk PKK terus dikasih. Selama ini anggaran untuk PKK tidak pernah dikasih. Mungkin karena kepala kampung merasa ketua PKK ini saya punya istri jadi tidak perlu kasih dia. Nah itu salah. Istri-istri itu bukan cuma teman ngobrol tempat tidur, bukan teman bicara sebelum tutup mata tidur tidak. Mereka juga harus diberdayakan, diberikan peran dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga di kampung. Perempuan ini penting, ibu-ibu ini penting. Kamu laki-laki tidak pernah urus anak-anak. Yang urus anak-anak, yang urus kesejahteraan keluarga itu ibu-ibu PKK. Karena itu berikan mereka ruang, kesempatan dan dukung mereka dalam pembiayaan. Generasi di kampung itu 20 tahun, 25, 30 tahun ke depan akan jadi bagus atau tidak ditentukan oleh ibu-ibu. Karena mereka yang mendidik anak-anak kita. Kalau dukungan bapak-bapak tidak diberikan kepada ibu-ibu untuk memberdayakan atau meningkatkan kesejahteraan keluarga, bisa dipastikan generasi 10, 20, 30 tahun ke depan generasi di kampung ya, generasi tidak begitu bagus. Karena ibu-ibu tidak pernah diberikan peran. Jadi ini saya tekankan di sini, harus ada perhatian yang khusus. C. Kepala kampung jangan tinggal di kampung, di luar kampung. Ini ada banyak sekali kepala kampung yang tinggal di Agats ini. Dan saya minta kepala kampung tinggal di tengah masyarakat di kampung. Fungsi kepala kampung di tengah masyarakat ini penting. Kehadiran saja, tidak usah bapak-bapak kasih apa-apa. Hadir saja di kampung untuk dengar, untuk mendampingi masyarakat di kampung. Itu jauh lebih baik daripada kepala kampung tinggal di tempat lain, masyarakat sendiri tinggal di kampung. Saya tahu itu kepala kampung yang tinggal berbulan-bulan di Agats, saya tahu. Tidak usah saya sebut, terlalu banyak. Dan mulai sekarang kita minta supaya ini diperhatikan. Beberapa waktu lalu Bupati Asmat telah mengeluarkan satu surat edaran Bupati Asmat nomor 100 garing 447.A garing 6 2025 tentang pembayaran honorarium ketua RT, ketua RW, aparat kampung dan kepala kampung tanggal 23 Juni 2025 sebagai berikut. Dalam rangka tertib administrasi keuangan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ketua RT, ketua RW, aparat kampung dan kepala kampung, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan kampung dan kegiatan pembangunan. 2. Dalam hal pengambilan honorarium aparat kampung bulan Juli 2025 dan bulan selanjutnya di Bank Papua, aparat kampung harus membawa rekomendasi dari kepala kampung. Jadi aparat kalau mengambil honor di bank harus ada rekomendasi dari kepala kampung. 2. Dalam hal pengambilan honor ketua RT dan ketua RW bulan Juli 2025 dan bulan selanjutnya, ketua RT dan ketua RW harus mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung. 4. Untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung, ketua RT dan ketua RW wajib melaporkan data penduduk dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
di wilayah RT dan RW masing-masing setiap bulan. Lima, untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung, aparat kampung wajib melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya kepada kepala kampung setiap bulan. Nah, ini penting. Bagaimana aparat kampung, ketua RT, ketua RW melapor ke kepala kampung bahwa kepala kampungnya tinggal di Agas, tidak pernah di kampung. Itu juga rekod nanti. 5, untuk mendapatkan rekomendasi kepala kampung. 6, dalam hal pengambilan honor kepala kampung bulan Juli 2025 dan bulan selanjutnya di Bank Papua harus membawa rekomendasi kepala distrik. Ini saudara itu sudah terbit bulan Juni para kepala distrik. Ya, tolong diperhatikan itu. 7, untuk mendapatkan rekomendasi dari kepala distrik, kepala kampung wajib melaporkan data penduduk dan laporan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di wilayah kampung masing-masing kepada kepala distrik setiap bulan. Jadi bawa laporan setiap bulan kepada kepala distrik. Data penduduk misalnya bulan ini angka kelahiran yang lahir di kampung berapa orang, berapa yang lahir, berapa yang meninggal. Itu harus dilaporkan kepada distrik. Wajib itu. Dulu kita kecil-kecil, kalau kita jalan ke kampung-kampung, di setiap kampung itu ada data demografi, data penduduk di kantor kepala kampung. Kita bisa lihat di kampung ini laki-laki berapa, perempuan berapa, total jumlah penduduknya berapa, bisa lihat. Sekarang data-data ini tidak ada sama sekali, tidak bisa dilihat. Padahal dulu kepala kampung honornya tidak besar, kecil aja, itu pun tunggu tiap 3 bulan 4 bulan dari mulai baru kirim. Sekarang kepala kampung anggarannya besar, tapi apa yang dikerjakan dia tidak jelas. Data penduduk di kampung saya tidak ada, tidak punya. Seperti pemilu 2024 yang lalu, pilkada. Tiba-tiba saja kita punya jumlah pemilih turun dari 89.000 jadi 63.000. Ada 16.000 data yang hilang. Kita berkoordinasi dengan KPU sampai dengan keberatan kepada KPU pusat, tembusan kepada Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil di Kemendagri, tidak bisa karena kita tidak punya data yang valid. Ini kesalahannya siapa sebenarnya? Kesalahannya adalah aparat kampung tidak pernah mendata penduduknya dengan baik, tidak pernah mengurusi akta-akta kependudukan dengan benar. Kalau di kampung ada orang menikah, segera daftarkan pernikahan itu, dicatat, laporkan kepada dinas kepala distrik, laporkan kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil supaya itu masuk dalam data, diberikan kepada keluarga. Jadi meskipun usianya baru 16 atau 17 tahun, kalau sudah menikah mereka berhak untuk masuk dalam daftar pemilih karena sudah menikah. Itu aturan. Nah, selama ini aparat kita tidak bekerja dengan baik dalam hal pendataan penduduk ini, dan itu merugikan kita. Kalau data penduduk ini kita tidak perbaiki, merugikan kita dalam banyak hal. Pertama, APBD kita, APBD terutama DAU itu sangat bergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Kalau bagian sini kita terdata baik-baik, bisa jadi kita punya APBD turun. Kedua, ini juga bergantung pada alokasi kursi untuk DPRK 2029. Sekarang kita untuk pemilihan kita punya 25 kursi. Kalau data penduduk ini tidak dibenahi baik-baik, bisa jadi alokasi kursi untuk DPR kabupaten akan berkurang juga. Karena data penduduknya tidak jelas. Yang macam begini ya kita wanti-wanti. Dana otsus itu juga sekarang dikasih ke kabupaten-kabupaten dari pusat. Itu tergantung jumlah OAP, orang asli Papua. Semakin banyak orang asli Papua ada di kita punya daerah, bukan sekedar ada, tapi terdata dan terdaftar, itu semakin besar alokasi yang akan kita terima.
Orang asli Papua ini kan tinggal di kampung-kampung. Kalau kepala kampung dan aparatnya tidak pernah data mereka baik-baik, daftarkan mereka baik-baik, kita mungkin akan kalah alokasinya dari kabupaten tetangga seperti Bovendigul, Mapi, Merauke dan sebagainya. Nah inilah yang harus diperhatikan ke depan. 2. Surat edaran Bupati Asmat nomor 100 tentang penegakan disiplin kerja bagi kepala distrik dan kepala kampung di lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat. Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintah distrik dan kampung, serta memastikan pelayanan publik secara berjalan optimal, maka seluruh kepala distrik dan kepala kampung di wilayah Kabupaten Asmat wajib meningkatkan disiplin dan tanggung jawab sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal sebagai berikut. 1. Kepala kampung yang belum menyampaikan data aparat kampung agar segera menyampaikan data aparat kampung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Asmat paling lambat akhir bulan Juni tahun 2025. Ini usulan aparat kampung itu segera. 2. Dalam hal pergantian aparat kampung, kepala kampung harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari kepala distrik. 3. Apabila terdapat permasalahan internal antara perangkat kampung, ketua RT dan ketua RW maupun dengan masyarakat, hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai mekanisme yang berlaku. 4. Kepala kampung diharapkan meningkatkan kinerja pelayanan publik serta menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Diharapkan untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan kampung dan kegiatan pembangunan. 6. Kepala kampung dan aparat kampung dilarang meninggalkan kampung tanpa alasan yang tidak jelas dalam jangka waktu yang lama. 7. Apabila kepala kampung dan aparat kampung meninggalkan kampung-kampung lebih dari 1 bulan tanpa alasan yang jelas, maka akan dilakukan pergantian kepala kampung dan aparat kampung. Ini kita harus tegaskan ini bagian sini. Poin ke-7 ini harus dipertegas. 8. Ketua RT dan RW wajib melaporkan data penduduk di kepala kampung setiap bulan. 9. Kepala kampung wajib melaporkan data penduduk kepada kepala distrik setiap bulan. 10. Kepala distrik wajib melaporkan data penduduk ke Bupati, tembusan dinas catatan sipil dan kependudukan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung setiap bulan. 11. Aparat kampung yang melakukan urusan di distrik, kabupaten atau keluar kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari kepala kampung. 12. Apabila kepala kampung melakukan urusan di kabupaten atau keluar kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari kepala distrik. Ini kepala distrik punya tugas bertanggung. 13. Kepala distrik yang melakukan urusan kabupaten atau keluar kabupaten harus mendapatkan rekomendasi dari bupati. Ini harus kita tegaskan karena kepala distrik juga banyak yang nakal. Berangkat diam-diam, nanti ditanya mau dipanggil baru alasan aku kita ada sakit, ada berobat ini Pak. Pergi diam-diam tidak pernah lapor, baru tiba-tiba mengaku sakit. 14. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang atau penggunaan anggaran listrik dan kampung yang tidak sesuai, kepala distrik, kepala kampung dan aparat kampung akan dilakukan evaluasi lebih lanjut dan dapat berujung pada sanksi administratif maupun sanksi hukum sesuai dengan ketentuan. Romawi 3. Anak kepala kampung dan aparat kampung wajib sekolah dan vaksin. Apabila tidak sekolah dan vaksin maka akan dievaluasi. Ini saya harus tekankan di sini. Kepala distrik ini minggu pertama bulan Agustus. Akhir bulan Agustus kita minta laporan dari kepala distrik. Kepala kampung mana dan aparat kampung mana yang anak-anaknya tidak sekolah, yang anak usia sekolah tapi tidak disekolahkan.
Pendidikan ini penting, kesehatan ini penting. Kita juga mau anak-anak aparat kampung, kepala kampung dan aparatnya itu harus mendapatkan vaksin, imunisasi sesuai dengan tahapan yang dibutuhkan. Jadi kepala kampung dan aparat kampung harus menjadi contoh di masyarakat, di kampung. Imunisasi ini penting, jangan dianggap remeh. Ada penyakit-penyakit tertentu yang tidak bisa diobati hari ini, tidak ada obatnya. Tapi lewat vaksin, lewat imunisasi, penyakit itu bisa dicegah. Kalau anak-anak di kampung kita tidak vaksin, suatu saat mereka terserang penyakit itu, dia cepat mati nanti. Jadi masalah untuk masa depan kita. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya menekankan aparat kampung punya anak-anak yang harus sekolah? Kepala kampung dan anak-anaknya, aparat yang anak-anaknya. Hari ini bapak-bapak jadi kepala kampung, jadi aparat kampung, jangan berpuas diri. Kalau anak-anaknya tidak sekolah hari ini, besok mereka jadi masyarakat biasa di kampung. Tapi kalau hari ini mereka sekolah, 10 tahun, 20 tahun ke depan, mungkin mereka jadi kepala distrik lebih tinggi dari jabatan bapak-bapak hari ini. Itu investasi, sekolah itu investasi untuk kalian. Suatu saat mungkin mereka bisa jadi kepala dinas, bisa jadi pengusaha, bisa jadi anggota DPR, karena sekolah. Kalau tidak sekolah ya sama saja kita hanya putar saja di dalam kampung seperti begini. Jadi kita hanya bisa mengubah kita punya nasib, itu hanya melalui sekolah. Karena itu saya minta para kepala distrik, lakukan pendataan. Kepala kampung, aparat kampung mana saja yang anak usia sekolahnya tidak disekolahkan. Ini wajib. Jadi kita harus punya mimpi untuk masa depan. Kalau hari ini saya cuma seperti ini, saya mau saya punya anak lebih baik dari saya, lebih tinggi dari saya punya posisi hari ini. Ini Pak Wakil Bupati ini. Dulu orang tuanya bilang sini hanya sebagai guru agama. Hari ini bisa duduk sebagai wakil bupati karena sekolah. Kalau tidak sekolah tidak mungkin duduk sini sebagai bupati, wakil bupati. Mana itu kepala distrik? Suatu itu, coba berdiri. Nah ini bapaknya dulu cuma guru agama sama dengan bapak wakil bupati punya orang tua. Sekarang bisa jadi kepala distrik karena sekolah. Terima kasih. Jadi kamu kepala kampung dan aparat kampung, kamu harus punya mimpi. Kalau hari ini saya jadi kepala kampung, saya mau suatu hari saya pernah jadi kepala distrik atau saya pernah jadi kepala dinas. Caranya apa? Ya sekolah mulai hari ini. Harus sekolah, dan sekolah yang benar, bukan asal sekolah. Ini saya minta. Kita mau suatu saat orang Asmat, generasi Asmat itu hebat-hebat. Untuk jadi hebat tidak ada jalan lain, kita harus sekolah. Kalau hari ini kamu anak-anak karena ada bapak jadi kepala kampung kasih uang manja orang tidak sekolah juga kamu tidak pernah marah. Percaya saya, 20 tahun, 30 tahun orang jadi masyarakat biasa orang lain orang di kampung. Itulah kenapa kita menekankan ini. Ini penting untuk generasi kita. Yang keempat, kita himbau agar kepala kampung melakukan musyawarah dengan masyarakat di kampung untuk membangun taman baca di kampung dan di sekolah. Mana itu kepala kabak itu, kabak perpus dan mas arsip itu. Jadi kita wajib ya membangun taman baca di kampung-kampung. Diwajibkan oleh pemerintah pusat. Kita bangun saja taman bacaannya atau perpustakaan, kita gabung dengan sekolah dengan dana DD. Nanti buku-bukunya dikirimkan oleh pemerintah pusat.
oleh Badan Perpustakaan Nasional untuk masyarakat membaca. Saya bicara ke kamu tidak apa-apa? Atau kamu bosan? Tidak? Nah, ini. Kenapa buku ini penting? Kalau kita mau pintar, kalau kita mau hebat, selain sekolah, itu harus membaca. Kalau kamu punya anak-anak, kita punya anak-anak ini pintar, cerdas, mereka harus membaca, bukan main HP. Main HP itu bikin orang bodoh, anak-anak jadi bodoh. Jadi kalau kamu punya uang, kamu punya gaji cukup, Bapak dorong, belikan anakmu buku bacaan, biasakan mereka membaca, jangan kasih HP. Efek HP ini berbahaya untuk pertumbuhan otak anak-anak. Di Amerika disebut ini brain rot, pembusukan otak. Orang yang terlalu banyak main HP itu lama-lama otaknya tidak bisa berpikir baik, tidak bisa mengingat banyak hal dengan baik. Apalagi anak-anak ya, main konten-konten yang pendek-pendek itu seperti reels, itu berbahaya sekali. Karena ini kewajiban kita nanti, Kabak Perpustakaan nanti jadi dinas ini ke depan. Pak Kepala PMK ini harus wajib ya, taman bacaan dan perpus ini. Tidak mungkin kita membangun masyarakat yang cerdas, tidak mungkin kita membangun generasi yang cerdas tanpa ada buku. Semua perubahan, semua kemajuan selalu dimulai dari buku, bukan HP. D. Menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya Asmat. Kita membangun, kita tetap menjaga jati diri dan kearifan lokal yang menjadi identitas kita bersama. Dalam rapat kerja ini saya harap muncul gagasan-gagasan segar dan program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Buat perencanaan yang realistis dan bisa diukur dampaknya. Terakhir saya ingin mengingatkan, jabatan ini hanya sementara, tapi pengabdian dan yang baik akan dikenang sepanjang masa. Mari kita buktikan bahwa kepala kampung di Asmat adalah pemimpin yang bersih, cerdas, dan berdedikasi. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing dan memberkati setiap langkah kita dalam membangun Kabupaten Asmat menuju Asmat yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.